Salam Rumah Belajar. Perkenalkan, nama saya Putu Aryana Rai. Saya mengajar di SMK Negeri 3 Singaraja, mengajar mata pelajaran sejarah Indonesia. Dalam kondisi pandemi COVID-19 seperti ini, kami sebagai guru dan juga anak-anak kami itu dituntut untuk belajar dari rumah dan mengajar dari rumah. Terkait dengan belajar dari rumah, maka kami menggunakan aplikasi pembelajaran Google Classroom berbantuan aplikasi WhatsApp yang digunakan untuk melakukan diskusi terkait dengan tugas-tugas yang diberikan kepada anak-anak kami. Nah, dalam rangka pembelajaran dari rumah, kami menggunakan model belajar project based learning. Hal ini mengingat dengan belajar dari rumah, siswa memiliki ruang yang cukup untuk menyelesaikan tugas-tugas dalam bentuk project yang bisa memberi mereka kesempatan menganalisis lebih baik tugas-tugas yang diberikan terkait dengan materi masa reformasi. Adapun sintak pembelajaran dari model belajar project based learning ini, itu adalah yang pertama penentuan pertanyaan mendasar, yang kedua adalah mendesain perencanaan proyek, yang ketiga menyusun jadwal, yang keempat memonitor peserta didik dan kemajuan proyek. Nah, untuk memonitor peserta didik ini kami masih menggunakan aplikasi Google Form, di mana siswa menuliskan perkembangan proyek yang kami berikan, karena kami menyediakan waktu 4 kali pertemuan atau 1 bulan durasi waktu yang kami sediakan untuk siswa. Nah, setelah tenggat waktu mencapai titik akhirnya, siswa kemudian melaporkan pekerjaannya. Kemudian kami memeriksa pekerjaan siswa, menguji hasilnya, dan kemudian hasil dari pekerjaan siswa kami kembalikan lagi melalui fitur Google Classroom. Untuk kemudian kami mintakan testimoni kepada siswa terkait dengan pengalaman belajar yang sudah mereka miliki dengan menggunakan model belajar project based learning ini. Nah, ini adalah tampilan dari Google Classroom yang kami gunakan dalam pembelajaran daring ini. Nah, kita lihat di kelas-kelas yang saya ajar, ada beberapa kelas. Kebetulan saya mengajar 24 jam dan mata pelajaran sejarah itu mendapat alokasi waktu 3 jam. Nah, coba kita lihat kelas multimedia 1. Ya, jadi seperti ini tampilan yang kami gunakan. Nah, untuk materi dan tugas-tugas itu kami tempatkan pada tugas kelas. Nah, kita coba buka tentang masa reformasi. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, dari tugas-tugas ini kita kemudian lampirkan modul yang kami susun sendiri. Nah, modul ini sumber materinya kami ambil dari Rumah Belajar. Ada beberapa, khususnya di fitur modul belajar yang disediakan oleh Rumah Belajar Kebut. Jadi tampilan modulnya seperti ini. Kemudian di akhir materi itu saya sertakan tugas yang bersifat analisis untuk dikerjakan siswa sebagai proyek mereka. Berikut ada testimoni dari anak-anak kami terkait bagaimana mereka belajar daring dalam kondisi pandemi COVID-19 ini dengan berbantuan portal belajar Kemdikbud. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Tetap semangat. Salam Rumah Belajar. Om Swastiastu.
Perkenalkan, nama saya Inyoman Gede Prapta Triwikrama. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tanggapan saya terhadap manfaat pembelajaran online saat pandemi corona ini. Yang pertama, secara khusus dapat mempersiapkan anak didik menuju revolusi 4.0. Yang kedua, mampu membentuk karakter anak didik dalam pemanfaatan teknologi. Yang ketiga, mempersiapkan anak didik mengenal ilmu, pengetahuan, informasi, dan teknologi yang lebih relevan, update, dan dipercaya. Pastinya, semua manfaat tersebut bisa diperoleh melalui portal Belajar Rumah yang menyediakan aneka sumber belajar, bahan ajar, serta fasilitas komunitas yang mendukung dalam pembelajaran dengan 8 fitur utama dan 3 fitur pendukung konten penunjang lainnya. Mungkin sekian pendapat saya tentang pembelajaran di pandemi corona ini. Saya ucapkan terima kasih dan Om Santi Om. Baik, terima kasih atas kesempatan dan waktunya yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Andi Gusti Ayu Putu Cahya Apriliani Dewi dari SMK Negeri 3 Singaraja. Dan di sini saya akan memberikan testimoni terkait pemakaian rumah belajar yang saya pakai pada saat ini. Nah, yang pertama itu secara khusus kita dapat mempersiapkan diri kita sendiri atau peserta didik lainnya menuju revolusi industri 4.0. Dan yang kedua, mampu membentuk karakter anak didik dalam pemanfaatan teknologi. Dan yang ketiga, mempersiapkan kita sendiri atau anak didik lainnya mengenal ilmu, pengetahuan, informasi, dan teknologi yang lebih relevan, update, dan dapat dipercaya. Pastinya semua manfaat tersebut bisa diperoleh melalui portal Rumah Belajar yang menyediakan aneka sumber belajar, bahan ajar, serta fasilitas komunikasi yang mendukung dalam pembelajaran dengan 8 fitur utama dan 3 fitur pendukung serta konten penunjang lainnya. Baik, terima kasih. Itu saja testimoni dari saya, Gusti Ayu Putu Cahya Apriliani Dewi, dan sekian. Terima kasih.